Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembahasan matematika peminatan kelas 12, yaitu tentang turunan trigonometri ya. Setelah kalian belajar turunan di kelas 11, turunan aljabar, kali ini kita akan mempelajari tentang turunan trigonometri. Konsep dari turunan itu sendiri sama aja sih. Turunan itu kan kata lainnya bisa juga diferensial ya. Bisa juga disebut diferensial. Nah, diferensial ini nanti itu akan menjadi dasar untuk kamu belajar kalkulus dasar nanti di jenjang yang berikutnya pada saat kuliah. Ya, kita langsung aja ke rumus dari turunan trigonometri yang pertama. Ini masih rumus dasar ya, ada di buku paket kalian halaman 44. Yang akan kita bahas itu turunan suatu fungsi trigonometri memiliki dasar atau definisi berasal dari limit ya. Limit H menuju 0 dengan fungsi fx. Jadi kalau misalkan bentuk lain dari suatu fungsi turunan atau turunan fungsi itu adalah limit H menuju 0 dari fungsi dalam kurung x plus H dikurang fx per H. Nah, untuk turunan pertama dari fungsi trigonometri, yang kita tahu fungsi itu kan pasti ada sin, cos, tan, cot, sek, dan cosec. Dasarnya itu sin cos ya. Kalau misalkan sin dibagi cos jadi tan. Nah, kotan itu kan artinya kebalikan dari tan, sekan kebalikan dari cos, dan cosec kebalikan dari sin. Jika diketahui sin x, maka dy per dx atau turunannya, atau dy per dx itu bisa disimbolkan dengan y aksen ya. Itu turunannya adalah cos x. Dan kalau turunan cos min sin, turunan tan sekan kuadrat, turunan cot min cosec kuadrat, turunan sek x tan x, turunan cosec x adalah min cosec x kotangan x. Enaknya sih biar lebih jelas kita langsung contoh aja ya. Misalkan tentukan f aksen atau turunan ya dari yang A, misalkan fx sama dengan 5 sin x plus 3x kuadrat. Yang B, fx sama dengan 8x min 3 cos x. Yang C, fx sama dengan 10 tan x plus 1/x. Nah, kita cobain ya. Tentukan f aksen x dari, nah tadi kan rumusnya kita sama-sama tahu turunan sin itu adalah cos, maka di sini kamu tinggal langsung turunin aja, berarti ini kan di sini f aksen x sama dengan koefisiennya nggak berubah ya, tetap 5. Nah, tadi turunan dari sin adalah cos, berarti ini 5. Sinnya setelah diturunkan ini berubah menjadi cos x ditambah 3x kuadrat. Ini pakai turunan aljabar biasa. Kalau ingat turunan aljabar itu kan koefisien dikalikan dengan pangkat ya. 3 kali 2 6. X pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1 1. Jadi nggak usah ditulis. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut. Yang ini f aksen x sama dengan 8x. 8x kalau diturunin itu kan x-nya hilang, tinggal 8 ya, dikurang 3 cos x. Turunan dari cos itu kan min sin di sini. Maka di sini 3-nya tulis. Turunan dari cos x itu min sin tadi ya, min sin x. Nah, di sini min ketemu min, maka jawabannya adalah 8 plus 3 sin x. Seperti itu. Kita lanjut. Yang ini berarti f aksen x sama dengan, kita lihat tangen itu turunannya adalah sekan kuadrat, maka 10
10-nya nggak diapa-apain. Sekan kuadrat X. Nah, ini turunan dari 1/X. Kalau kalian ingat, 1/X itu sama dengan X pangkat negatif 1. Berarti kalau diturunin min 1-nya ke depan kan, min 1-nya turun ke depan, jadi min 1 X pangkatnya berkurang 1. Jadi ini min 1 X pangkat min 2. Berarti ini plus min 1. Boleh X pangkat min 2 nya diubah jadi positif, tapi X nya pindah ke bawah lagi, seperti itu. Ini diingat-ingat lagi ya, kalau ini materi kelas 11 turunan aljabar. Jadi kalau misalkan menurunkan fungsi aljabar, X nya harus diubah pangkatnya menjadi pangkat di atas, kayak gitu. Kalau misalkan udah selesai kayak gini, bisa kita sederhanakan lagi. 10 sekan kuadrat X, ini kan plus ketemu min jadi min 1/X kuadrat. Kalau ditanya tadi kenapa ini jadi min, ini kan karena koefisien dikali sama yang depannya kan. Koefisien sebenarnya ada 1 ya, cuman nggak usah ditulis. Min 1 X pangkat, ini kan kalau turunan pangkatnya berkurang 1. Sampai situ semoga dipahami ya. Kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya. Nih, sebenarnya bentuk yang ini sama kayak yang bentuk atasnya. Turunan dari sin itu cos, turunan cos itu min sin, dan selanjutnya. Nah, cuman bedanya di sini dalamnya bukan x tapi gx atau sebuah fungsi x. Maka kalau di dalamnya gx, kalian mengubah si gx itu diturunkan. Nah, g aksen x-nya diturunkan, sin-nya berubah jadi cos, dan gx-nya tetap ikut terus kayak gitu. Tetap ngikut walaupun si sin-nya ini udah berubah jadi cos. Terus kalau misalkan cos berubah jadi min sin, nah gx-nya kan tetap ngikut nih di sini. Tapi gx-nya harus diturunin juga jadi fungsi aljabar gitu ya. Coba perhatiin di sini semua g aksen x-nya pasti semua diturunin dikali sama g aksen x. Dan dalamnya ini pasti gx-nya nggak pernah hilang nih. Tinggal berubah aja, tan kan jadi sek, kotan jadi kosek, dan selanjutnya. Lebih enaknya kita langsung contoh soal ya. Sama, tentukan turunan pertama dari misalkan yang A, Y sama dengan 5 cos 2x. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Berarti turunannya itu atau Y aksennya, perhatiin kalau tadi yang atas itu semuanya cos x, sin x, tan x, ini ada cos 2x. Nah, 2x nya itu harus kita turunin. Turunan dari 2x berapa? 2, ya kan? Nah, terus dikali dengan buka kurung biar enak, 5, cosnya berubah jadi min sin. Cosnya berubah jadi min sin. Terus 2x nya gimana? 2x nya tetap ngikut. Nah, seperti tadi kan gx sin gx jadi cos gx berarti jadi min sin gx. Udah deh, berarti jawabannya 2 kali 5 itu 10, tapi di sini kan ada negatif, maka jadi jawabannya adalah min 10 sin 2x. Kalau masih kurang jelas, kita coba lagi yang B. Misalkan Y sama dengan sin buka kurung 4x min 8. Nah, ini turunannya gimana? Berarti Y aksen sama dengan yang di dalam sini nih, turunin dulu nih. Ini kan si gx. Kita turunin, berarti 4x min 8 kalau diturunin 4 min 8 diturunin 0, ya kan? Berarti nggak usah ditulis kalau misalkan 0. Tinggal berubah deh, sin-nya itu berubah kalau diturunin jadi cos. Terus ini 4x min 8 gimana? Tulis lagi. Selesai deh. Yo, masih kurang jelas. Coba lagi. Misalkan C Y sama dengan berapa ya? 7 deh. 7 tan 5x kuadrat min pi per 2 misalkan gitu ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Seperti biasa, Y aksen sama dengan
Nah kalau misalkan begini, kita turunin dulu kan yang dalam kurung sini, 5x kuadrat. 5x kuadrat itu merupakan fungsi aljabar karena ada x-nya, berarti diturunin kan 2 kali 5, 10, terus x pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1, 1. Sedangkan pi per 2, ada nggak variabel x-nya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti 0, nggak usah diapa-apain. Baru deh dikali dengan, ini diulang nih, 7, tapi tannya berubah jadi turunan tan. Turunan tadi ada turunan tan adalah sekan kuadrat. Berarti di sini 7 dikali sekan kuadrat. Nah, ininya 5x kuadrat min ininya tetap di bawah. 5x kuadrat min pi per 2. Berarti aksen sama dengan ini boleh dikali nih, 10 kali 7, 70x dikali sekan kuadrat 5x min pi per 2. Sampai situ semoga dipahami. Terus kalau misalkan ada contoh soal, jika ini contoh soalnya nomor 1, ini nomor 2 ya. Jika fx sama dengan 2 sin x plus 3 cos 2x misalkan, tentukan f aksen pi per 2 ya misalkan. Nah kalau kayak gini gimana? Jangan bingung, intinya kan ini adalah turunan, maka kita kerjain dulu turunannya. F aksen x nya tadi sin itu turunannya apa? Cos, berarti ini 2 cos x langsung aja karena kan di sini cuma x, ditambah, nah ini ada 2x, berarti ini 2x nya diturunin dulu, turun dari 2x kan 2, baru dikalikan dengan 3, cosnya berubah jadi min sin 2x, berarti di sini 2 cos x plus kita langsung aja ya, kan ada minnya, langsung aja masukin 2 kali 3 kali min, berarti min 6 sin 2x. Tapi di sini kan baru f aksen x, sedangkan yang ditanya f aksen pi per 2. Ini kita masukin aja x-nya pi per 2. Pi per 2 itu berapa derajat? Pi 180 ya. Berarti f 90 ya. F aksen 90. Berarti ini 2 cos 90 dikurang 6 sin 90. 90 kali 2 ya, 180, salah. Ingat trigononya, cos 90 itu adalah 0, sedangkan sin 180 itu adalah 0 juga. Jadi jawabannya adalah 0. Ini diinget-inget ya, sin 180 0 dari mana? Pakai kuadran. Kan sin 180 itu dikurang alfa. Alfanya berapa biar jadi 180? Berarti alfanya kan 0. Nah, sin 0, 0. Seperti itu, semoga dipahami. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu aturan rantai. Aturan rantai ya. Turunan aturan rantai. Di turunan aturan rantai ini sebenarnya mirip sama yang tadi, cuman bedanya kenapa disebut aturan rantai. Biasanya yang diketahui itu adalah sin yang punya pangkat di sini gx gitu. Terus sama ya, cos yang punya pangkat terus di sininya gx, dan selanjutnya tan juga, cosec juga, cosec, sekan, dan kotan. Cuman di sini saya ambil contoh 3 aja karena selebihnya kan udah ada ya rumusnya di atas. Kalau cosec jadi apa berubahnya dan selanjutnya. Nah, ini langsung kita turunin aja.
Ini cara nuruninnya gimana? Karena sin-nya itu punya pangkat, terus ada GX juga. Nah, yang pertama itu turunin GX-nya. Jadi G aksen X ya. Terus N-nya dikali jadi ke depan. Apalagi habis itu, terus sin-nya pangkatnya berkurang 1. Nah, sin-nya pangkatnya berkurang 1. Taruh tulisannya kita kecilin dulu biar muat. Ini aturan rantai, yang disebut rantai karena panjang ya. Tadi n-nya dikali ke depan, terus sin-nya pangkatnya berkurang 1 karena dia udah diturunin ke depan, n-nya nih. Terus gx-nya kemana? Gx-nya tetap ada. Terus turunan dari sin deh. Turunan dari sin apa? Cos. Cosnya cos apa? Cos gx. Gitu ya. Begitupun dengan yang bawah-bawahnya. Kalau misalkan cos ya sama aja. Gx-nya turunin dulu. Jadi G aksen X terus dikali N. Terus cosnya pangkatnya berkurang 1. Terus GX. Habis itu turunan dari cosnya apa? Turunan cos itu kan min sin. Paham ya? Yang tan juga sama. Tan caranya sama persis, cuman di sini kan nanti jadinya kalau tan itu berubah jadi sekan ya. Tan pangkat n-1 gx, terus tannya berubah turunannya jadi sekan kuadrat. Ya, kita contoh soal ya. Contoh soalnya misalkan yang ini deh. Misalkan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang A ya, kita coba yang A. Yang A itu fx sama dengan 3 sin pangkat 3x. Langsung aja. Jadi ini kan udah ada koefisiennya 3, berarti diturun 3-nya. Nah, terus ini 3 yang pangkat turun juga, dikali sin. Pangkat sinnya berkurang 1 ya, 3 kurang 1 berapa? 2. Terus ini tetap X, turun dari sin apa terakhir? Turun dari sin adalah cos. Udah deh selesai, 3 kali 3, 9. Sin kuadrat X dikali cos X. Kayak gitu. Ini sebenarnya contoh 8, ada di buku kalian. Halaman 62 bisa dicek. Terus yang B, yuk yang B kita kerjain. Yang B itu fx sama dengan min 10 cos pangkat 5x. Berarti jawabannya ini min 10-nya tulis dulu, baru deh 5-nya pangkatnya turun ke depan. Terus cosnya pangkatnya berkurang 1, 5 kurang 1, 4. Habis itu cos itu berubah jadi min sin ya. Turunan dari cos itu min sin. Min 10 kali 5, min 50. Cos pangkat 4x dikali sin x. Kenapa sin x-nya negatifnya hilang? Udah pindah ke depan, bukan hilang ya. Begitupun yang C, caranya sama. Kita langsung aja ke yang D. Yang D itu kan agak unik. Fx sama dengan akar cos x. Akar cos x itu sama aja cos pangkat setengah ya. Akarnya itu bisa dihilangin jadiin pangkat. Pangkatnya itu pangkat setengah kalau akar. Nah, turunannya berarti ini setengahnya turun ke depan, cosnya pangkatnya berkurang 1, setengah kurang 1 berarti min setengah x. Nah, turunan dari cos min sin x. Udah, jawabannya adalah ini boleh jadi min setengah. Cos setengah x nya boleh nggak sih pindah ke bawah biar jadi positif? Boleh, jadi 1 per cos setengah x, atau dibikin jadi akar aja ya, akar cos x dikali sin x. Kenapa tadi jadi 1 per? Karena ini sifat eksponen kelas 10. Kalau pangkat negatif itu bisa diubah menjadi pangkat positif, tapi syaratnya dibikin 1 per, seperti itu.
Semoga dipahami ya. Satu lagi deh, kita contoh satu lagi yang gak ada di buku. Misalkan ada soal fx 5 tan 2x plus 3. Nah ini kan diturunin nih tannya. Pertama 5 nya dulu tulis, dikali ini pangkat 4 ya, tan pangkat 4 maksudnya. Terus yang dalam kurung sini diturunin 2x plus 3, berarti kan turunannya adalah 2 ya. Terus tannya pangkatnya berkurang 1, jadi tan pangkat 3, ini tetap 2x plus 3. Terakhir turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat 2x plus 3. Sampai sini tinggal kita kali deh, 5 kali 2 10 tan pangkat 3 2x plus 3 sekan kuadrat 2x plus 3. Selesai. Sampai sini semoga dipahami ya. Seperti biasa, ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Ini di halaman latihan 2 ya. Latihan 2 itu ada di halaman 57. Terus kalau yang latihan 3-nya ada di halaman 65. Latihan 2 dikerjakan 1 sampai 10. Caranya seperti yang tadi Ustazah ajarkan. Kalau misalkan yang ditanya itu turunan fungsi pada saat X sama dengan berapa, berarti tinggal masukin aja X-nya ya. 1 sampai 10. Terus latihan 3-nya 1 sampai 5 aja. Ya, sampai sini sekian dulu materi kita. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan penjelasan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.